Kalau jadi juara tinju tuh gajinya katanya gede. Gajinya tuh bisa sampai beli apa sih? Gue seneng pertanyaannya karena emang sering ditanyain orang. Ini jadi inspirasi bro. Pukulan yang membuat lu paling panik itu lu pernah ngalamin nggak? Pertanyaan itu paling sering gue rasain. Daud Chino Yordan, bro, apa kabar bro? Baik, halo, selamat malam bro. Gue Frans sekaligus idola gue nih. Kalau kita ngomong idola-idolaan, kita nanti saling memuji nih. Ini di handphone gue tuh selalu gue bawa kemana-mana lagu bro tuh ada. 2016 bro datang sama istri bro nonton, asli masih gue simpen bro fotonya. Gue 2016 itu di Balai Sarbini kurang terapresiasi apa gue baru pertama kali bisa masuk ke ruang gantinya juara dunia tinju. Kalau nggak gue nggak akan pernah masuk. Kalau masalah juara-juara Muay Thai, ya ada 1-2 gue pernah di Thailand gue masuk, gue ketemu mereka. Itu udah biasa buat gue. Tapi juara dunia tinju gue masuk ke ruang gantinya, itu baru ruang gantinya Daud Chino Yordan. Ntar suatu saat kalau gue fight di Indonesia, gue dengan segala hormat minta bro entrance kering bareng gue ya. Oh, gue mau banget. Idola bro. Ini sekarang lagi di mana nih? Di Sasana nih? Ya bro, gue lagi di boxing gym gue sendiri di Daud Boxing Club, tepatnya di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Boxing gym gue ini sebenarnya sebelahan rumah gue doang. Oh gitu. Gue suatu saat gue harus ke sana. Bro harus datang ke sini. Kenapa? Salah satu daya tariknya adalah kabupaten gue ini belum ada di peta malahan bro. Hah? Yang bener loh? Di peta Indonesia masih belum ada terdaftar. Jadi KTP lo di mana bro? Di Indonesia bro. Karena ini kan kabupaten yang boleh dibilang tertinggal bro. Baru 10 tahun dimekarkan oleh salah satu pengusaha nasional, Bapak Usman Sabtaodang. Siap. Hari-hari gue juga gue habisin di rumah, terus di boxing gym, pagi gue latihan. Kalau kemarin masih normal kehidupan, pagi sebelum gue latihan gue ngantar anak sekolah balik, baru gue ke gym, terus habis dari gym finish, gue balik ambil anak gue sekolah, terus balik ke rumah, terus ya istirahat di rumah, nonton, makan, terus ya sorenya gue udah balik lagi ke boxing gym sampai ya malam. Jadi rutinitas gue itu seperti itu kemarin-kemarin. Itu fun dan nggak banyak orang tahu ternyata, oh Daud Yordan tuh ternyata hidupnya begitu. Habis sama keluarga, habis sama karirnya, tapi itu semua cuma ada di dalam satu lingkungan. Lo bersyukur banget kan dengan itu kan? Gue bersyukur banget. Sasananya keren nih? Ya, jadi tepat di belakang gue tuh bro, itu kan Meksiko sama bendera Puerto Rico. Benderanya petinju idola gue. Siapa tuh bro? Miguel Angel Cotto. Wow. Saking gue idolanya, ya atribut berbau negaranya dia gue pajangin di boxing gym gue. Salah satunya bendera. Itu Puerto Rico. Kalau yang Meksiko? Nah kalau Meksiko ini gue kan doyan banget tuh sama petinju-petinju Meksiko yang top-top abis. Misalnya Julio Cesar Chavez. Wow, nama besar tuh. Itu juga salah satu bentuk gue mengidolakan orang yang akhirnya apa sih yang gue taruh di sini pernah yang bisa lo apresiasiin ya terhadap mereka. Menurut gue kalau dari seorang petinju, inspirasi yang terutama adalah sebenarnya yang pertama kali dia paling ketemu harusnya secara teknik itu adalah seorang pelatih ya. Ya kan? Buat lo sendiri, pelatih lo yang mana yang bisa memberi inspirasi lo untuk gue mau terus berjuang dan berkarir menjadi petinju profesional gitu? Nah, jadi mungkin gue sedikit flashback, bro. Komunitas tinju profesional di dunia rata-rata datang dari keluarga, ya kan? Mungkin kalau bro baca Oscar De La Hoya atau Floyd Mayweather, Manny Pacquiao sendiri datang dari keluarga di mana adiknya juga petinju, gitu kan? Ya. Nah, jadi dukungan keluarga itu emang kuat dan erat, akan matching, akan klop, ya, akan sehati. Nah, itu sebabnya pelatih, kalau ditanya pelatih yang paling berpengaruh itu siapa, datang dari keluarga bro. Dan kebetulan gue emang abang gue sendiri pelatih. Jadi kenapa gue merasakan bukan yang lain gak hebat, bukan, karena ada saudara itu bisa ngepusin lo sampai limit gitu ya. Tapi bisa care sama lo udah lebih daripada istri, lebih daripada pacar. Jadi dan mereka bisa memisahkan mana kapan lu harus di-push, kapan kita
keluarga nih, kita saudara nih. Dan itu yang gue rasain sama abang gue. Bertanding terakhir berapa bulan yang lalu, bro? Bertanding terakhir di bulan 11 lawan petinju Afrika Selatan di Malang, bro. Di Malang ya, Jatim Park. Harusnya sih di April ini udah tanding lagi, tapi memang karena situasi seperti ini ya kita masih menunggu, bro. Lu terakhir itu main berarti di kelas division apa, bro? Gue tanding terakhir di super lightweight. Gue memang sengaja sekarang naik di super lightweight karena memang ada beberapa faktor yang membuat gue pada akhirnya memutuskan untuk main di super lightweight. Yang pertama tentu massa otot kan nggak bisa terus dipaksakan untuk tetap bertahan di limit yang lebih kecil. Betul. Jadi itu salah satunya. Yang kedua kan harus menyesuaikan umur, artinya setiap umur bertambah tentu gue harus bisa menyesuaikan kondisi tubuh gue di mana peak performa terbaiknya. Gue pada akhirnya memutuskan untuk naik kelas. Pindah dari lightweight 61,2 pindah ke super lightweight 63,5 ya. Iya. Karena gue tahu kan lu memulai karir sebenarnya dari Featherweight. Malahan gue di bawah itu, bro, bantamweight. Oh, dari bantamweight. Ya, bantamweight itu kan di limit 53,5 kg, bro. Sebenarnya di limit itu pun gue udah overweight banyak. Untuk menahan itu kan tentu nggak bisa terus-terusan bertahun-tahun atau bahkan sampai puluhan tahun dengan limit yang sama. Di mana kondisi tubuh kan harus menyesuaikan, dan makanya gue naik mulu, naik sampai di super lightweight sekarang, bro. Lu akan berapa kali lagi naik kelas divisi? Kalau gue harus naik kelas sih kemungkinan ini kelas terakhir gue naik, gue tetap konsisten di sini. Nah kalau karir tinju gue sendiri, gue sampai nulis, bro, di belakang di sana. Salah satu kata dibuka sedikit tulisannya, Pak? Ya, salah satu kata-kata di belakang itu no boxing no life. Nggak tinju ya kita nggak bisa hidup, katakanlah kasarnya begitu. Jadi gue akan lama kok berkarir di tinju, bro. Sampai masa waktunya memang benar-benar tiba lah. Sekarang dengan usia gue yang 33 tahun, gue pikir gue masih bisa panjang. When you retire gitu, someday. Yang tadi lo bilang no boxing, no life. Tapi kan dalam boxing itu mungkin ada satu saat lo pengen menjadi seorang pembina atau pelatih ya, bro? Gue udah jalan tentang itu. Di boxing gym gue ini, gue punya asrama, gue punya mes. Gue punya petinju-petinju yang sekarang udah masuk di ranking dunia. Kegiatan lo tuh ternyata udah sejauh itu. Mungkin banyak yang pikir, oh seorang Daud Yordan itu cuma latihan karena mereka taunya lo masih aktif sebagai petinju profesional gitu. Tapi di satu sisi mereka kan mungkin belum tahu ternyata lu udah ngebina sebanyak itu. Ada berapa orang, bro, sekarang yang lu bina kira-kira total? Kalau di mes sendiri gua ada 8 orang, bro. Tapi di luar mes kan juga ada mereka yang habis latihan balik ke rumah, sama lah seperti mungkin di gymnya, bro, sama yang di rumah, lebih banyak di rumah pastinya kan mereka bervisit datang ke boxing gym gitu. Ya. Nah, sama lah. Iya. Rata-rata di sini anak-anak kampung ya lumayan sih, bro, ada 20-an orang ada. Dari situ lo bisa menemukan sebenarnya bakat-bakat terpendamnya mereka ya? Ada, bro, banyak. Bahkan ada gue temuin mereka ada yang mentalnya juga kuat, ada yang setengah-setengah, ada yang serius, ada yang main-main, ada semua deh pokoknya. Lo tau gak kenapa lo bisa dapat pembina gitu biasa banyak? Kalau menurut gue nih. Ya kan? Kenapa? Karena mereka punya idola, bro. Idolanya deket banget sama mereka gitu. Once satu cabur itu ada idolanya, itu pasti yang ngunjungin untuk nonton itu pasti banyak, bro. Nah, jadi maksud omongan gua kali ini adalah lu udah keren banget ngebina orang dan mungkin ya mudah-mudahan mereka menjadi ikon-ikon lagi ngikutin idolanya nih sekarang lagi ngelatih mereka. Tapi memaintain itu menurut gua kan bukan butuh dukungan dari seorang pelatih atau pemilik gym aja ya. Butuh dukungan-dukungan lain, bro. Menurut lu dukungan-dukungan dari mana sih yang harusnya kita perluin sekarang buat membangun seorang ikon? Nah, sebenarnya begini ya, artinya kan sekarang ada wadah juga dalam sebuah pembinaan olahraga melalui pemerintah. Rentetannya kan pemerintah ini mulai dari pusat, turun provinsi, turun ke kabupaten, kota. Karena gue ini muaranya atlet profesional, gue sendiri pelaku olahraga profesional, di mana olahraga profesional kan memang tidak nggak disupport lah. Di luar badan pemerintah yang memang mandiri, yang memang bisa dilakukan dengan baik mencari bapak angkat, sponsor dan segala macamnya. Nah, gue sendiri hingga saat ini memang pure murni dari
hasil jeripaya yang gue dapatkan, gue bangun boxing gym gue beli peralatan, gue melakukan pembinaan, gue fasilitasi mereka lah tinggal di boxing gym gue. Memang masih dari swadaya gue sendiri, tapi gue percaya bahwa ke depan dengan cara kita memulai dulu, pemerintah pasti tetap akan aware kok, akan peduli. Ya. Bagaimana kita mengomunikasikannya terhadap pemerintah saja sih kalau menurut gue. Dan sekarang gue ya memulai tentang itu, bagaimana komunikasi dengan pimpinan daerah, bagaimana komunikasi dengan pejabat daerah yang ada di sini. Bantuan mereka akan selalu ada kok selama kita berusaha merangkul mereka, kita menceritakan mereka bahwa sebuah pembinaan akan berhasil jika dimulai dari titik-titik yang memang dasar begitu bro. Salah satunya seperti itu. Dukungan mereka yang tadi lu sampaikan itu memang udah terjadi tuh bro ya? Ya udah terjadi. Dukungan itu kan bisa berbentuk moral, bisa berbentuk material. Kita semua syukuri bentuk apapun dukungan itu tetap kita sangat apresiasi yang mudah-mudahan dengan segala dukungan yang mereka berikan kepada gue dan pembinaan yang ada kan akan berkelanjutan bro. Ya benar, karena memang ya itu tadi kalau kita di dunia pro ini memang sudah jalannya sistemnya di negara ini, kita memang harus berjuang, kita mencari tadi lu bilang bapak angkat, investor, sponsor segala macam. Menurut lu bagaimana ya kita membuat mereka bisa punya awareness dan melihat industri boxing ya dalam hal ini menjadi satu industri yang memang wah ini kayaknya perlu nih kita dukung, sponsor itu bisa mau mensupport kita menjadi satu. Ini adalah tontonan yang ya contohnya lo gue bilang kenapa sih kok olahraga kok nggak bisa disupport kayak musik, karena gue juga ada di industri musik ya. Ya memang serba debatable sih bro kalau kita berbicara tentang mana yang duluan, membina dulu atau dapat sponsor dulu di dalam suatu organisasi atau wadah atau olahraga. Ini memang agak sulit, katakanlah mana yang lebih dulu. Sekarang ini gue sih lebih berpikir ya sudah, gue start dengan kemampuan gue dulu, gue mencoba membina dengan swadaya gue, terus dengan tim yang gue bikin. Kalau udah ada kelihatan hasil dari pembinaan yang gue ini, gue lebih nyaman untuk bisa audiensi baik dengan sponsor, dengan pemerintahan, karena memang tipikal di negara kita ini kan perlu bukti dulu baru bak gayung bersambut. Jadi istilahnya begitu. Gue positive thinking saja terhadap baik pihak swasta, baik pemerintahan dalam hal ini untuk bisa mengcover kita dalam sebuah organisasi, dalam sebuah wadah yang memang kita harapkan bisa juga sih berperan mewarnai negara ini paling tidak dengan prestasi. Ya mudah-mudahan lah industri ini semuanya bisa bangkit menjadi satu tontonan dan banyak media juga yang mau men-share ini atau mempublish ini secara simultan. Ya kita lahirin banyak ikon ke depannya. Ya udah next nih gue mau tanya yang ringan-ringan, mungkin banyak orang mau tahu. Daud Yordan tuh pernah nggak sih ngerasa nih sepanjang karirnya gitu, lu kena pukul nih bro, sampai pada saat detik itu lu kena pukul, mungkin nggak jatuh tapi, wah gila nih kayaknya gue bentar lagi nih bakal jatuh atau bakal kalah, terus gimana Pak? Kepanik lah, pukulan yang membuat lu paling panik itu lu pernah ngalamin nggak? Pertanyaan itu paling sering gue rasain. Hampir di fase gue bertanding karena tinju kan ada dibagi-bagi nih bro, ada 4 ronde, 6 ronde, 8 ronde, 10 hingga 12 ronde. 12 ronde ya. Di fase 4 ronde gue masih mendapat lawan-lawan yang memang kasarnya bisa dimakan gitu kan. Di fase 6 ronde ya sudah lebih tinggi daripada 4 ronde tadi kualitas lawan. Sama halnya ketika gue masuk ke 8 ronde, 10 hingga yang paling tinggi kan kita ke 12 ronde ini bro. Iya 12 ronde. Jadi kan otomatis kan memang lawan-lawan yang bukan lagi lawan-lawan dalam tanda kutip kacangan, tapi memang lawan-lawan yang sudah hebat, sudah di top level. Dan di titik top level ini situasi-situasi kena pukulan yang sampai benar-benar kelimpungan sangat sering bro. Salah satu cara gue untuk bisa mengakali lah, katakanlah begitu kan, kita sebagai manusia normal ngerasain sakit pasti sama bro gitu kan.
kita dicubit juga sama sakitnya, kita disentil juga sama sakitnya, antara gue sebagai atlet dengan masyarakat lainnya gitu kan, sama lah kita. Cuman bagaimana kita ini kan karena kita atlet, kita kan lebih terlatih itu bro, kan mungkin lebih pinter bersandiwara menahan sakit juga. Kadang-kadang kan di dunia atlet pasti bro udah rasain, padahal sakit banget nih pukulan lawan, tapi pura-pura aja kayak nggak sakit, kan? Kan kita juga ujung-ujungnya kan dihadapkan ke posisi gimana cara bisa sandiwara supaya nggak ketahuan sama lawan nih pada sakit banget pukulan. Betul. Apalagi kalau pengalaman itu kan dirasain sebenarnya sama petinju-petinju pemula mungkin yang masih di tingkat amatir ya, yang tadi pertanyaan gue ya. Kan di awal-awal, bukan awal karir sih, pernah lah itu kalau nggak salah 2011 ya, lu pernah lawan Bro Chris John. Masih di featherweight ya? Featherweight. Buat seorang Daud Yordan tuh sebenarnya seorang Chris John tuh sempat menjadi panutan juga, apa sekedar cuman lawan? Ya kalau dibilang panutan, gue sih merasa ya karena dia secara senior dia sih. Gue wajib menghormati, wajib gue apresiasi dengan apa yang udah dibikin oleh Bro Chris John. Pastilah kita semua di Indonesia juga merasa Chris John itu salah satu pahlawan terbaik olahraga tinju di Indonesia yang memang tidak bisa dibantahkan gitu kan. Nah, tapi ketika gue berhadapan dengan dia, tentu kan profesionalisme gue harus gue jalanin sebagai rival. Ya buat gue nggak ada pertemanan, nggak ada satu profesi, nggak ada senior junior, nggak ada apapun di situ. Yang ada ketika itu ya gue fokus untuk bisa ngalahin dia. Tapi memang gue sadar bahwa di awal-awal karir kan gue nggak selebih matang daripada Chris John, dan terbukti ketika bertanding Chris John dengan mudah bisa ngalahin gue, dan itu pelajaran yang amat sangat berharga buat gue. Dan ternyata memang kekalahan itu ya ada sisi baiknya juga. Kenapa? Karena dengan kita kalah, kita akan bisa lebih mawas diri bahwa kita itu nggak ada apa-apanya loh gitu. Kadang-kadang sebagai manusia normal, buat gue sih ada juga kadang-kadang sifat congkak seseorang, sifat besar kepala. Nah, dengan manusiawi ya. Ya, kekalahan ternyata nggak juga serta-merta selalu berada di hal negatif. Tapi kalau kita pinter mengambil sisi positifnya, selalu ada hal yang bisa kita petik dari sebuah kegagalan. Membedakan antara musuh di atas ring dan bukan musuh di luar ring, bahkan itu menjadi idola atau menjadi lu harus respect sama dia, apalagi kalau dia adalah seorang senior lu. Tapi kan kadang-kadang bisa kebawa-bawa keluar ring. Kalau sebelum bertanding kita nggak harus ketemu. Janganlah, itu kan membuat orang jadi akhirnya nggak profesional. Pemain profesional ya, ini kayak Bro Daud ini loh. Tadi penjelasannya kan lo guys sudah pada denger semua. Itu keren banget sih menurut gua. Dan itu mungkin nggak banyak yang dengar juga, dan ini baru dijelasin bahwa itu kan yang nggak harus di-share ke orang, tapi itu yang terjadi sebenarnya. Pemain profesional ya kayak begitu. Kalau jadi juara tinju tuh gajinya katanya gede. Gajinya tuh bisa sampai beli apa sih? Gue seneng pertanyaannya karena emang sering ditanyain orang. Ini jadi inspirasi bro buat orang-orang. Kalau di dunia tinju sendiri, kalau di Indonesia, gue sangat bersyukur. Gue salah satu di antara atlet tinju Indonesia yang tadi yang seperti gue bilang, sejarah di Indonesia belum ada sih bro petinju Indonesia yang aktif terus punya gym sendiri, punya pembinaan sendiri, terus bisa mandiri lah katakanlah begitu. Sampai saat ini masih belum ada selain gue. Nah ini salah satu yang menurut gue syukuri banget. Gitu. Nah semua itu datang dari mana? Tentu datang dari hasil kerja keras yang dari payah ya. Nah kalau masalah yang tadi gede nggak sih uang, ya tadi seperti yang gue bilang, itu relatif lah, bisa gede, bisa sedang, bisa kecil. Tetapi paling tidak gue bersyukur karena gue datang dari keluarga yang emang benar-benar kekurangan. Orang tua gue petani hingga sekarang, mereka tinggal di kampung. Secara kemodernan listrik itu baru masuk ke kampung gue itu 2016 kemarin bro. Ketika kampung gue baru masuk listrik 2016, sementara gue sudah berada di Pasir. Gue bisa mandiri, gue bisa membantu keluarga gue bisa membantu orang tua gue udah bisa membantu saudara-saudara gue bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar gue lah, minimal itu gue udah sangat syukuri banget. Dari mana hasil? Dari yang gue dapatkan tadi, gue bisa bikin game, bisa melakukan pembinaan, bisa ya kasih kehidupan orang-orang lain
dengan kelompok kecil yang gue bikin. Itu hasil dari yang gue kerjakan. Hasil jeripayanya seorang Daud Chino Yordan sebagai juara dunia tinju itu akhirnya bisa membuat, boleh gue bilang ya, istilahnya daerah tempat asal lu tinggal, kabupaten lu yang tadi lu sendiri bilang itu tidak ada di peta, tidak ada listriknya, semua segala macam menjadi hidup terang benderang nih kayak lo guys lihat nih sekarang. Bukan masalah nilai tapi membuat sesuatu yang tadinya mungkin artinya dilihatnya kecil, sekarang menjadi besar, terang benderang, berarti dan menghasilkan banyak bibit, dalam hal ini petinju ya, yang akan menjadi calon bibit dunia. Wah, tepuk tangan itu ya, keren. Itu bayarannya jadinya itu, keren banget. Wah, ini gua seneng banget nih bisa ngobrol begini. Kali ini sesi ngobrolan gini kita mesti lakukan nanti berapa kali lagi. Tapi untuk waktu yang udah lu berikan, ini gua thank you banget. Ya guys, kita udah ngobrol sama seorang Daud Chino Yordan. Banyak beliau memberikan inspirasi buat terutama lo guys yang anak-anak muda yang mau jadi petinju atau atlet apapun. Ini adalah satu sumber inspirasi. Bro Daud, thank you banget. Ya, thank you banget atas waktunya. Gue udah diberikan waktu yang cukup panjang, kita ngobrol panjang lebar. Gue masih pengen banget ngobrol. Kalau bisa gue datang ke tempat lo, beneran ini gue janji. Tunggu situasinya semua ini, gue melihat ini gue harus mampir ke tempat lo. Oke guys, kita sudahi obrolan sama Bro Daud Chino Yordan. Silakan nanti komen yang banyak, like dan subscribe channel gue Francois Moede. Bro, see you, sampai ketemu, sukses, salam buat keluarga semuanya. God bless you. Salam hormat bro. Oke. Terima kasih. Bye bye.